Program makan bergizi gratis atau MBG kembali menuai sorotan setelah diketahui ada makanan yang dibagikan cuma dibungkus pakai kantong plastik kresek. Kasus ini viral usai beredar video seorang ibu bernama Siti Zubaidah yang menunjukkan paket MBG tanpa wadah makanan layak. Makanan tersebut benar-benar dibungkus langsung menggunakan plastik kresek tanpa tempat makan tambahan. Makanan itu kabarnya untuk balita. Padahal selama ini MBG umumnya dikemas menggunakan kotak makan plastik atau wadah khusus. Kasus ini terjadi di Desa Pasir Padu, Pandeglang, Banten. Siti menerima 2 paket MBG dengan isi yang diduga bubur ayam dan buah. Satu paket berisi buah kelengkeng, sementara paket lainnya berisi timun sebagai pengganti buah. Kondisi makanan itu disebut Siti tampak tidak layak, dan dia bahkan menyamakannya dengan muntahan kucing. Siti bilang warga sebenarnya sudah siapin tempat makan masing-masing. Tapi petugas pengantar MBG menolak dan memilih menyatukan makanan dalam satu wadah sebelum dibungkus plastik. Alasannya biar proses distribusi nggak ribet. Respon warganet sebagian besar mendukung Siti dan mengkritik keras pengemasan MBG yang dinilai asal-asalan. Banyak yang menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk tidak bersyukur, melainkan masukan demi perbaikan program. Kasus kayak gini bukan pertama kalinya. Pada 12 Januari 2026, Kepala Sekolah SDN 3 Sindang Sari, Lampung memprotes MBG karena menyebabkan 11 siswa keracunan. Setelah diselidiki, lauk tempe diketahui sudah basi dan buah anggur dalam kondisi busuk. Pihak sekolah meminta pertanggungjawaban dapur MBG yang memasok makanan tersebut. Data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI mencatat korban keracunan MBG mencapai 16.109 orang per 31 Oktober 2025. Kasus keracunan tersebut tersebar di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Gorontalo. Selain itu, muncul kontroversi surat pernyataan yang meminta orang tua tidak menggugat sekolah jika terjadi masalah makanan. Ada pula 5 kasus temuan ulat bulu di makanan MBG yang terjadi berulang kali sejak Juli hingga Oktober 2025. MBG juga menuai kritik karena tetap dijalankan saat libur sekolah tanpa pengawasan maksimal. Ketidaktepatan menu turut disorot, mulai dari burger, spaghetti, snack tepung, hingga kulit ayam. Apa yang dialami Siti dan kasus-kasus lain menunjukkan masalah serius dalam pelaksanaan MBG. Makanan yang ditaruh langsung di plastik kresek, apalagi untuk balita, sangat berbahaya bagi kesehatan. Plastik kresek bukan wadah food grade dan tidak aman untuk kontak langsung dengan makanan panas. Panas dan minyak dari bubur dapat memicu zat kimia berbahaya. Ini bisa mengganggu hormon dan perkembangan otak anak dalam jangka panjang. Kresek juga nggak higienis dan mudah jadi media pertumbuhan bakteri. Bubur yang lembab dan hangat justru memperbesar resiko kontaminasi kuman. Resiko diare, muntah, dan infeksi pencernaan pada balita pun meningkat. Kombinasi bubur ayam dengan kelengkeng juga aneh untuk pencernaan balita. Kelengkeng tinggi gula dan nggak ideal dikonsumsi setelah makanan berat. Ini jelas menyangkut keselamatan anak. Ditambah temuan makanan basi, ulat, dan keracunan massal menandakan kegagalan kontrol kualitas. Badan Gizi Nasional atau BGN harus bertanggung jawab atas pengawasan dan penindakan. BGN harus berani menutup dapur bermasalah dan memutus kontrak pelanggar. Pihak dapur MBG memegang tanggung jawab teknis paling krusial. Mereka wajib menjamin kebersihan, keamanan, dan kelayakan makanan. Pemerintah daerah dan sekolah juga harus berani menghentikan distribusi jika makanan bermasalah. Tindak tegas, audit rutin, dan transparansi data dapur mitra. Pelaporan harus dilindungi agar guru dan orang tua tidak takut bersuara. Program MBG sendiri sejatinya sangat baik dan mulia. Masalah muncul karena implementasinya disalahgunakan oknum tidak bertanggung jawab. Kita dukung program MBG yang bersih, sehat, dan amanah.